kalau di dapur itu dia berdiri ini, terus pernah nggak nih pas lagi main terus ada temennya nih yang datang? Pernah. Gimana ceritanya? Ya langsung dibaca. Aku pasok gitu tuh lagi. Tapi kan biasanya kan cowok kalau hal yang main gitu lemes ya. Mau merasakan sensasi bercinta yang lebih tahan lama? King Horse, tisu eksklusif dengan kandungan antiseptik dan aloe vera yang bisa memberikan rasa kebas yang sedang, jadi bercinta terasa lebih tahan lama. Masa mau Joni kalian pakai barang yang biasa aja dan gak berkualitas? Pakai King Horse karena lebih eksklusif. Link pembelian ada di deskripsi dan jangan lupa follow kinghorse.id. Halo guys, welcome back to Creatox. Dan sekarang kita punya cerita-cerita seru lagi. Salah satunya adalah cerita yang masuk kita, yaitu bos sama karyawannya. Ini banyak banget dari kalian yang request kan. Ini dia, kita kedatangan dengan kakak siapa? Maya, Kak. Kak Maya. Kak Maya asli dari mana nih, Kak? Asli dari Bandung. Dari Bandung, terus baru pindah ke Jakarta. Iya. Oke, Kak Maya kesibukannya apa nih? Kesibukannya ada apa sih, bisnis sama wedding. Suaranya dikencengin gak apa-apa kok, Kak. Berisik gak apa-apa. Okay. Kak Maya denger-denger ini udah punya anak ya? Iya, Kak. Anak aku udah 3. Awet muda banget ya guys ya. Oke, Kak Maya awalnya gimana sih? Kan aku juga sempat baca cerita kakak nih, dimana kakak itu punya hubungan sama bos kakak. Nah itu awal mulanya tuh gimana sih Kak? Bisa sampai gitu. Jadi kepo ya. Kepo dong, makanya kesini. Jadi gini, Kak, awalnya sih aku tuh orangnya kan super cuek banget ya. Kalau kerja gitu kan, nggak memikirkan banyak yang suka apa gimana. Nggak gitu mikirin kan. cowok. Nggak Okay. mikirin cowok. Terus entah kenapa si bos gitu kayak ngasih perhatian lebih ke aku. Oke. Terus aja. Terus suatu saat pas di kantor nih, si bos natap mata aku, terus mulai pegang bahu aku. Udah, aku diam ya. Nah, besoknya gitu lagi. Terus Ganjen gitu lah ya, tiap hari ganjen, pegang-pegang. kayak gitu, mulai genit lah. Terus sering ngasih aku apa sih, hadiah kayak gitu. Terus ya seiringnya waktu dari pundak ya ke mata, dari mata ya ke bibir ya gitu deh, Kak. Berapa dari mata ke hati? Ke hatinya belum lah? Jadi pegang-pegang dulu. Pegang-pegang dulu sampai ngelus kepala, terus dari kepala tuh ke pundak, dari Merambat ya, say. Iya, merambat Tapi gitu. kakak sendiri menanggapinya gimana? Maksudnya kakak kan sebagai karyawan dan dia sebagai bosnya nih. Ya awalnya kan ngerasa canggung juga dan duh kok gini gitu. Tiba-tiba kan kayak sakit gitu kan ya, Kak. Aku juga kan normal ya. Normal Kayak, sih. Aduh gitu kan. Terus tiba-tiba dicium gitu kan ya. Diciumnya di mananya? Ya awalnya kan di bibir tuh, Kak. Langsung meleleh ya. Enggak, itu diciumnya di mana? Kan itu pasti di kantor ya. Iya, di kantor. Maksudnya di lokasinya tuh di mana? Di ruangan dapur kantor, kah? Kak. Oh, di ruangan. Pas lagi sepi gitu lah ya. Iya, lagi sepi kan awalan saya dipanggil tuh buat ke kantornya, Ke ruangan ke dia. ruangan dia. Ya gitu. Terus yang membuat kakak, awalnya kan kakak cuek banget nih, Iya. cuek bebek ya. Terus habis itu memutuskan buat kayak, oh yaudah deh, gue tanggepin deh. Itu gara-gara apa awalnya? Ya gara-gara dia tuh sering ngasih perhatian, terus sering ngasih bonus. Dari Merasa situ jadi kayak ini ya, kayak apa sih, jadi diperhatiin, kesayangan bos gitu lah ya. diperhatiin, tapi tanpa sepengetahuan orang lain gitu, Kak. Gitu. Backstreet lah ya kalau di kantor tuh. Iya, udah lama sih, setahunan lah dia kayak merhatiin aku, tapi akunya cuek gitu kan. Apa gitu kan, ya mikirnya kan kerjaan gitu, Kak. Tapi dengan seiringnya waktu terus kayak ya aku juga ngerasa juga kesepian, kayak butuh juga kan cowok gitu kan, layaknya seperti orang lain pacaran gitu. Lama-lama bosen juga ya, bosen. kayak pengen punya cowok. Terus habis itu dibawa ke ruangannya nih. Nah, itu kan dicium, kan nggak mungkin langsung dicium gitu ya. Basa-basinya gimana nih, Kak? Kayak
apa sih apa waktu itu buku gitu kan jatuh terus kan barengan tuh kayak di sinetron ya. Terus dari situ ya dari pandangan langsung jadi semakin deket ya. Biasanya mungkin yang kayak jauh-jauhan gitu kan. Terus kayak ini satu ruangan. Terus dari ciuman nih, abis dari ciuman kakak berarti ngerasa kayak kayaknya gue udah mulai punya rasa nih, terus pengen lebih gitu. Kayak duh gitu kan ya rangsang juga sih Kak. Ya jujur aja ya. Tapi itu berarti kakak di umur berapa itu pas mulai kerja, mulai punya hubungan itu? Udah lumayan. Aku sih lulus SMA itu kan 16 tahun tuh langsung kerja tuh Kak. Berarti masih tergolong muda lah ya. Karena SD-nya 4 tahun. SD-nya 4 tahun? Iya. Oh, akselerasi. Ya dulu kan 4 tahun bisa masuk SD, kalau sekarang 7 Oh, tahun. di umur 4 tahun. Oh, aku kira 6 tahun itu cuma 4 tahun doang sekolahnya. Lu jangan ketawa loh. Ya, gitu. Oh gitu, oke. Terus berarti masih muda banget langsung. Berarti kalau boleh aku tanya, berarti kakak pas kerja itu masih perawan istilahnya? Atau yang kayak belum tahu tentang seks sih, belum tahu? Atau yang udah tahu? Belum Aku masih tahu. perawan waktu itu. Ya karena apa sih? Cuek ya, karena belum ngerasain enak gitu loh. Oh, terus pas kakak dicium nih yang dirasain apa nih? Karena kan masih perawan ya. Terus tergolong cuek kan ya. Orang cuek kan gimana ya? Ya langsung kan deg-degan kan langsung Deg-degan enak gitu ya. Enak ya. Dilanjut. Dilanjut apa? Reaksi dia ngapain tuh setelah ciuman? Ya, kan dia nyium tuh. Nyium terus pegang bau terus Terus gitu deh, lupa deh. Enggak dong, diremas-remas dulu gitu ya. Iya, ya gitu Kak. Terus habis itu pertama kali main tuh cara mainnya dia tuh kayak gimana? Dia tipikal cowok romantis Kak. Jadi dia apa sih senengnya dia tuh apa sih mulut terus ya kalau orang bilang foreplay lah ya. Kakaknya dibikin enak dulu. Jadi slow gitu. Tapi kakak romantis. Kakak menikmati cara main yang slow atau? Aku sih lebih seneng ke slow. Tapi kakak lebih suka yang foreplay apa yang langsung main? Apa ya? Yang pertama aja deh Kak. Yang foreplay. Terus itu kan dia pertama ciumnya dari bibir terus ke bawah. Terus yang paling membuat kakak caranya dia tuh yang paling enak tuh apa? Udah masuk ke bagian ini tete ya. Udah mulai apa ya ngerangsang banget sih Kak. Udah mulai apa sih pokoknya udah kesini ke leher. Oh gampang terangsang kakak tuh di leher sama di dada. Terus kalau main ke bawah nih? Ya udah nggak bisa ngomong deh Kak, bener sumpah. Udah lupa deh, namanya dunia udah lupa. Saat itu deh yang kakak pernah inget nih, apa sih yang bikin kakak tuh yang kayak bikin enak banget ternyata hal kayak gini tuh. Ya. Itu berarti sama dia pertama kali kan? Iya pertama kali sama dia. Terus habis itu udah main di kantor, berarti pas di kantor itu main kita pertama kali gitu. Untuk pertama kalinya tuh main, berarti pertama kali main sama dia dan yang ngelakuin ya itu. Berarti pertama kali berarti pecah perawannya sama dia. Terus udah main pertama kali di situ, terus dilanjutin nggak main di tempat lain di kantor? Ya dilanjutin Kak. Tempat kedua nih di mana nih? Tempat kedua aku di mobil. Oh di mobil. Kalau di mobil gimana tuh cara mainnya? Cari tempat sepi Kak. Kan pulang kantor nih, udah malam kan pada sepi. Kakak nggak usah bisik-bisik gak apa-apa. Jadi pulang kantor kan malam tuh Kak, pada sepi. Aku nyari tempat gelap gitu dan sepi ya main di situ. Di mobil, cara main dia di mobil tuh gimana? Kakak yang di bawah, apa dia di atas, apa kakak yang di atas, dia yang di bawah? Kalau aku sih paling doyan di bawah Kak. Jadi terima enak lah ya. Terima enak. Berarti mainnya main cepet ya. Itu tapi dari antara yang di mobil sama di kantor lebih enak yang mana? Yang di kantor sih Kak. Kalau di kantor emang gaya apaan? Kalau di kantor? Ya diajarin deh gaya apa ya? Gaya apa sih biasanya? Dogi misalnya yang... Iya. Gaya nungging, terus kayak ya gitulah aku di atas gitu.
Ini beberapa gaya lah. Terus habis main di mobil, Aku main di sempat main ini nggak kayak di pantry, kayak gitu di dapur pernah nggak sih? kamar mandi kan aku tuh lagi di kamar mandi gitu kan, lagi mandi tiba-tiba dia ngetuk gitu kan, ya ada apa, aku buka terus langsung robos aja masuk. Main-main cepat lah ya. Iya, main cepat. Yang penting enak gitu. Iya. Terus gaya favoritnya kakak itu selain yang tadi WOT, kalau gaya favoritnya dia apa? Dia tuh lebih seneng pemanasan lama juga sih kak. Terus dia tuh paling seneng dijilat ya, di bagian itunya dia tuh paling seneng dia tuh, sama bagian perut dia. Tapi kalau kakak suka nggak dijilat gitu? Paling doyan. Paling suka sama dia ini, kalau dari atas, dari antara di atas sama di bawah lebih suka yang di mana? Aku lebih suka semuanya kak. Pokoknya caranya dia enak. Caranya dia itu halus, terus ya bikin ya gimana lah gitu. Udahlah melayang-layang kak. Tapi kalau keluar nih, lebih sering keluar di mana? Kalau di antara dua itu? Kalau apa? Kalau dia keluar, dia lebih suka keluarinnya di mana? Kalau sebelum married sih ya di luar sih kak. Iya, terus maksudnya kalau di dada, misalnya di muka. Karena ada tuh beberapa cewek yang kayak lebih suka di muka. Aku lebih kayak suka di dada aja. Tapi di dalam mulut pernah gak? Pernah sih. Oh iya? 2 kali. Saking enaknya mungkin ya kak. Lupa dikeluarin. Oh, jadi menikmati terus tiba-tiba keluar. Gitu. Itu emang kayak gitu rasanya gimana sih kak? Saking aku ini banget kan gitu, nafsu banget, terus dia nggak nahan, jadi keluar ya di dalam gitu. Ketelan gitu ya? Rasanya gimana? Ya gitu deh. Tapi kakak menikmati tuh? Ya menikmatin, karena ya sama-sama enak juga sih kak. Terus kalau main di pantry, caranya dia ngegodain gimana? Secara kan kalau misalnya di dapur, di tempat kantor-kantor gitu kan pasti rame. Pasti kan banyak orang tuh. Nah caranya dia tuh gimana sih? Kalau misalnya aku tonton di film-film gitu ya, biasanya kan kalau ini dipegang atau enggak kayak diraba bawahnya dulu, terus tangannya naik. Nah kalau caranya dia tuh gimana? Dia tuh kayak cara dia tuh natap terus kayak langsung nyosor gitu kak, langsung ke bibir gitu. Jadi to the point. Gak basa-basi ya? Ya nggak basa-basi, dia tuh tipikal cowok yang nggak suka basa-basi. Jadi langsung aja apa maunya gitu. Terus kayak gimana? Itu lebih suka main di atas mejanya kah, atau di lantainya kah, atau yang kayak di sofanya? Iya pindah-pindah kak. Jadi tapi biasanya sekali main tuh berapa kali sih? Jadi sebelum apa sesudah? Jadi pas main itu biasanya berapa kali? Berapa kali di satu tempat itu biasanya berapa kali main? Kadang dua kali. Kalau di kantor. Oh di kantor iya. Tapi kalau di pantry paling sekali gitu lah ya, sekali selesai. Terus kalau di kantor nih kak, cara main dia tuh gimana sih? Misalnya kayak di meja atau di lantai atau di sofa, itu gimana? Kalau di meja itu kan aku duduk ya posisinya. Jadi kalau pakai rok tinggal naikin gitu ya. Tinggal dinaikin. Terus kalau di sofa nih gayanya apa? Ya gaya apa sih? Favoritnya? Kan ada yang miring. Senangnya aku gaya nungging. Doggy. Terus kalau di bawah ya aku di bawah. Biasanya sekali main nih berapa menit tuh biasanya? Ya karena pemanasannya lama nih kak, ya kan. Jadi lumayan lama. Paling lama berapa nih? Paling ya sejam lah ada. Lumayan sih. Cuma kakak nggak takut ketahuan sama anak buah atau nggak sama teman-teman kakak gitu? Kita main di jam kayak pernah jam istirahat kak, terus kayak kita nggak lembur, orang lain udah pada pulang, kita masih di kantor berdua gitu kan. Ya dimanfaatin waktu-waktu yang gitu. Ada ya. Tapi itu bener-bener nggak ada yang curiga atau kan kayak nanya-nanya kakak gitu, ada nggak sih yang kayak lu ada apa gitu nggak sih sama bos lo gitu nggak sih? Curiga awalnya sih ya apa sih, enggak sih kak, awalan gitu kan kayak kita kan nutup juga kan, dijaga jarak juga kayak depan teman-teman atau anak buahnya, ya kita fokus kerja gitu. Ketika ini ya beda lagi lah.
Terus kalau misalnya di ruangan nih, cara mainnya kalau misalnya di sofa kan dia doggy tuh. Nah, doggy dia tuh yang kayak gimana sih? Yang kayak tipikal yang kayak pelan-pelan atau yang kayak yang cepet atau yang kayak ada tuh yang kayak narik-narik rambut gitu kan? Kalau dia tuh kalau doggy itu dia lebih cepat. Kayak apa sih ya? Udah kayak gaji. Gitu-gitu ya. Tapi yang kayak narik-narik gitu nggak sih? Dia pernah main yang kayak apa sih kalau istilahnya kasar gitu gak sih? Enggak sih, kalau dia tuh kalau ini paling narik, enggak, paling gini nih, tangan gini doang. Tapi kalau aku tuh tipikal cewek, kalau ini paling kuping ditarik atau rambutnya dijambak gitu. Iya kan, kalau misalnya pas dogi-dogi gitu kan biasanya ya kalau aku nonton ya, lihat gitu lah ya. Itu kan ada yang kayak sampai narik-narik rambut gitu-gitu kan. Terus kalau misalnya di lantai mainnya tuh gimana? Ya, aku di bawah. Oh, kakaknya di bawah. Di bawah, dia di atas. Nggak dingin tuh kak di bawah? Ada sih, Kak. Ada karpet sih ya. Ada karpet. Tapi itu kalau dia main itu sampai yang bener-bener klimaks gak sih cara dia mainnya? Iya, Atau yang kayak yang penting dianya aja yang keluar atau yang kayak kakaknya enggak juga? lah, dua-duanya nikmat. Jangan sampai terlewatkan. Soalnya kan ada nih misalnya cowoknya yang sange, terus akhirnya ceweknya ya udahlah, yang penting lo nya keluar, gue nya nggak apa-apa. Enggak sih Kak, kita saling memuaskan. Jadi apa sih? Pemanasannya lama. Jadi emang tujuan seksnya tuh bener-bener dua-duanya enak gitu lah ya. Oke, terus kalau misalnya di kantor di jam istirahat, nah kalau misalnya di dapur nih, di dapur lagi masak Kak. Lagi masak. Lagi ini kali ya, lagi bikin kopi atau bikin mie gitu kan. Itu kalau misalnya di dapur kan tempatnya lebih apa ya, lebih terbatas ya. Iya. Nah itu biasanya lebih sering mainnya tuh gimana? Berdiri kah? Berdiri Kak. Kan kakak kecil juga ya, kayak lebih gampang sih digendong ya. Iya. Tapi itu sering main kalau misalnya digendong atau yang kayak di meja? Digendong sama di meja. Itu juga lumayan lama tuh mainnya. Lumayan lah. Lumayan lama. Tapi itu kayak gitu-gitu kan biasanya. Berarti emang fetishnya itu ini ya, apa sih namanya? Kan kalau misalnya main gitu kan deg-degan ya istilahnya. Apa sih? Kalau misalnya panik. Ya panik, misalnya panik. Mungkin fetishnya itu deg-degannya kah apa gimana ya kalau kakak menikmati? Kan bisa tuh main di hotel apa di mana. Tapi kenapa kakak memilih untuk ya udah nggak apa-apa kita main di dapur, main di? Ya gimana ya Kak, mikirnya ya enak aja lah gitu. Ya semuanya jadi lupa gitu. Jadi kayak emang kakaknya juga mungkin karena pertama kali ya, maksudnya tergolong baru. Terus yang kayak nafsunya tuh masih yang belum bisa ditahan. Terus kalau di dapur itu dia berdiri ini, terus pernah nggak nih pas lagi main terus ada temennya nih yang datang? Pernah. Gimana ceritanya? Langsung di baju. Cepet-cepet ya? Cepet-cepet langsung di baju. Ya untung nggak ketahuan. Itu pas lagi posisi apa tuh ketawanya? Pas posisi main. Iya, maksudnya mainnya gimana? Kan duduk Kak. Pas lagi duduk posisi duduk. Pas kakaknya lagi duduk, dianya berdiri. Berdiri. Tapi kan itu posisinya cuma roknya diangkat ya. Kalau waktu itu sih kan itu di dapur kan. Ya waktu itu sih pakai celana kayak lumayan ribet juga. Gitu-gitu ya. Ekstra sampai keringet dingin tuh keluar. Terus itu nggak ada yang curiga tuh? Alhamdulillah enggak sih. Nggak kebayang. Iya sih kalau ketahuan ya. Atau temennya malah boleh aku ikutan gitu kan. Daftar ya. Terus kalau di dapur berdiri, terus ada tempat lain lagi nggak di kantor tuh yang lebih ekstrim? Yang kayak misalnya di tempat gudang misalnya atau ya di mananya gitu. Gudang pernah sih sekali pas kita lagi ngecek barang tuh Kak. Nah yang lain suruh pada keluar tuh. Ya dia bosnya sih ya. Bebas sih. Bebas. Mainnya gimana tuh kalau di gudang? Di gudang sih udah jungkir balik sampai bengek Kak. Karena kan di gudang ya bebas kan, nggak kayak di di kantor lebih kayak deg-degan atau di dapur atau di kamar mandi gitu kan. Kalau di gudang kan tertutup tuh, aman sih sampai ya. Tapi pernah nggak kakak request, aku pengen dong cobain main ini gitu? Cara apa misalnya kakak
Kan kakak udah mulai ngerti yang namanya seksual kan, terus yang kayak mungkin kakak udah mulai nonton bokep kah, atau yang kayak cari-cari kayak gituan, pernah nggak sih yang kayak ya aku pengen deh nyobain gaya yang kayak gini, kayak gitu, pernah nggak sih? Dia yang ngajarin sih kayak gini dong gitu. Terus ya seiringnya waktu ya udah aku juga kan kadang ini ya ada keinginan gini dong gitu kan, ya saling aja sih Kak, lebih seru. Itu berarti kakak selama berapa tahun itu punya hubungan yang kayak seks di kantor selama berapa lama kerja? Aku udah setahun kerja di situ. Oh, udah setahun. Terus berarti kerja di situ selama berapa tahun tuh? Hampir berapa tahun? Selama setahun, kan si bosnya kan seneng tuh sama aku. Nggak lama dari hubungan itu kami menikah Kak. Akhirnya memutuskan untuk menikah. Oh, berarti ini ya langgeng ya? Alhamdulillah. Sampai sekarang anak aku udah 3. Oh, dari situ. Oh, dari ya awal ampun. dari situ. Berarti emang cintanya terbawa oleh seks ya jatuhnya. Iya. Tapi itu setelah nikah, itu caranya dia main tuh berubah nggak dari yang semenjak main di kantor? Atau yang kayak tetap merindukan untuk kayak tetap deg-degannya? Kan ada tuh orang yang main tuh berdasarkan rasa deg-degannya, fetishnya lah kayak gitu. Ya ada sih, ada deg-degan juga, sama aja sih Kak. Cuman kalau sekarang lebih ke bebas gitu kan udah sah gitu kan. Terus ya banyak variasi juga sih Kak. Gaya-gayanya juga banyak juga gitu. Salah Jadi satunya ya apa nih yang sih. membuat kakak deg-dikser gitu kalau main sama dia? Ya kalau udah dibulak-balik udah nggak bisa ngomong Kak. Gaya favoritnya kakak apa sih? Aku sih kayak apa sih, seneng aku duduk paling sama di bawah. Duduk posisi duduk, jadi saling hadapan. Oh, Duduk sama duduk. Duduk terus? Gimana ya mas aku? kita aku duduk gini, dia Iya, duduk kayak gitu. Ada aku depan. jongkok terus dia duduk gitu. Oke. Terus apa lagi selain itu? Paling aku senengnya sih di atas. WOT. Itu aja sih. Kalau dia senengnya aku di atas sama gaya doggy. Terus kan itu pas awal pasti diajarin itu kan apa sih, SpongeBob kalau orang bilang tuh nyepong. Iya. Nah, caranya dia ngajarin tuh gimana sih? Iya. Itu kan posisinya di kantor kan pertama kali main. Yang diajarin ya gitu. Misalnya Disodorin gitu sama dia gitu, suruh nyepong gitu, ya udah. Jadi dia Ya. berdiri terus posisinya itu dia duduk atau dia berdiri? Dia berdiri, aku jongkok. Biasanya itu kan ditutupin meja kantor gitu-gitu ya. Di meja. Iya. Dia kan berdiri tuh, aku jongkok Kak. Caranya kayak gitu ya. Ya. Terus biasanya yang kalau diajarin di saat-saat lagi main itu apa aja sih? Yang kayak misalnya kalau cowok tuh biasanya dibikin enaknya apa sih? Disepongin. Terus habis itu mungkin kakak pas selama main sama dia gitu kan ada satu titik-titik nih yang kakak tuh suka tapi mungkin dia nggak tahu nih. Kakak pernah nggak sih ngasih tahu? Misalnya kayak aku tuh suka loh diginiin. Kamu kalau main sama aku tuh kamu mendingan lebih sering giniin aku. Nah, ada nggak sih kayak gitu-gitu? Ya kita saling ngasih tahu sih Kak. Lebih banyak komunikasinya. Jadi misalkan si cowoknya gitu kan pengen disepong dulu ya gitu. Ini gitu. Terus kayak ya ini gitu di di pahanya gitu, terus kayak di perutnya kayak gitu, seneng diciumin gitu Kak. Kayak dicupangin. Tapi kakak suka dicupangin? Aku suka sih. Lebih suka dicupangin apa nyupangin? Dua-duanya. Jadi emang kakak udah mulai ini ya, main sama dia udah mulai timbul-timbul apa sih namanya, sex addicted. Jadi kayak lebih sering, lebih suka berhubungan badan. Iya. Berarti ya itu gara-gara Ya dia dari tuh. dari awal itu aja kan, pertama kali ya udah itu aja. Terus akhirnya kakak memutuskan menikah sama dia. Itu cara seksnya dia tuh tetap sama atau ada yang berubah? Ada yang berubah sih Kak, lebih introspeksi. Jadi
ini lo kurangnya kayak gitu. Aku lebih kayak ini lo harus kayak gini, terus kayak dia tuh ini harus kayak gini, jadi saling melengkapi gitu kan. Jadi setelah menikah jadi lebih tambah terbuka gitu ya. Lebih tambah kayak apa sih, pakai herbal kayak gitu. Jadi staminanya mungkin berkurang atau gimana? Akunya yang lebih seneng Durasinya lebih lama. Lebih seneng ya lebih gitu kan. Oh, kakaknya yang malah lebih addicted. Akhirnya kakak nyuruh dia untuk coba obat-obat herbal. Iya. Oh. Ya sama dua-duanya sih Kak, aku sama dia juga. Oh, kakaknya juga mengonsumsi, dia juga mengonsumsi. Jadi gini, dia ingin memuaskan aku juga gitu kan. Terus aku kayak pingin lebih gitu. Lebih dalam hal apa tuh? Ya seksnya lah Kak. Lebih dalam mungkin liarnya atau cara durasinya atau cara dia bermainnya? Semuanya. Emang pakai obat herbal itu bisa? Apa sih? Bisa. Efeknya apa tuh? Enak. Enggak, dalam hal itu kan berarti dikonsumsi sebelum bermain atau yang kayak dikonsumsi jangka panjang setiap hari kah atau gimana? Pas lagi main aja. Oh, jadi setiap sebelum main itu diminum. Ya, kalau madu, aku suruh pakai madu sih Kak. Pakai madu hitam, pakai bawang putih. Bawang putihnya dihancurin gitu? Direndam pakai air panas tuh. Oh, oke. Terus dibiarin agar getahnya keluar. Getah apanya? Getah dari air putih. bawang putih. Oh, bawang putihnya. Terus kalau pas mau main nih diseduh pakai apa sih? Air panas. Oh, air madu. Madu dicampurin, dikocek terus diminum. Oh, itu jadi lebih apa nih? Lebih rangsangannya tuh lebih gitulah ya. Lebih keras. Oh, Joninya dia lebih keras. Lebih keras, lebih kuat. Tahan lama juga. Paling tahan lama berapa lama itu setelah mengonsumsi herbal ya? Lebih dari 1 jam lah Kak. Berarti caranya dia main setelah pakai herbal dan sebelum itu beda jauh? Atau? Lumayan. Ya maksudnya ada apa sih? Ada perubahan gitu. Tapi itu biasanya berapa lama? Berapa kali main kalau abis minum herbalnya itu? Ya 2 kali sampai 3 kali sih Kak. Lumayan kan. Jadi 2-3 kali itu terus menerus atau yang kayak berhenti dulu main lagi? Berhenti dulu terus bisa lanjut lagi. Itu berarti kayak pagi, siang, malam gitu mainnya? Atau yang kayak jedanya cuma 1 jam 2 jam? Bisa 1 jam 2 jam juga. Berarti canggih juga itu herbal ya? Itu aku sekarang sering baca-baca Kak. Karena mungkin ya gimana ya, namanya kebutuhan ya kayak. Iya, jadi kita harus kayak apa sih, jangan gengsi atau jangan malu-malu atau gimana ya. Jadi ya sering baca-baca kayak gini ya praktekin lah gitu. Terus kalau yang efek samping dari herbal tuh apa aja sih Kak yang dirasain? Yang dirasain sih Kak, efek sampingnya pokoknya jadi keras aja sih Kak. Keras, enak, lama. Ya pokoknya gitu. Sampai rasanya gitu. Ini kayaknya kalau dilihat-lihat kakaknya yang lebih dominan ya daripada cowoknya. Terlalu memaksa. Tapi itu berarti kan maksudnya setahu aku tapi kakak sendiri nih pernah yang kayak kalau orang-orang bilang tuh kalau cewek klimaks itu kan berarti kayak squirt gitu. Itu pernah? Iya, jadi kalau aku tipikal cewek yang pingin apa sih, karena mungkin dari usia aku yang masih muda nih kayak bedanya kan 9 tahun nih sama suami aku gitu kan. Jadi kayak gue tuh masih nafsunya masih hot banget nih kan, masih ya gitulah gitu. Jadi nggak mau kalah. Jadi jangan sampai dia tahu kalau gue udah duluan gitu kan. Jadi ya gue kayak diempet-empet gitu. Kayak gitu. Ditahan-tahan gitu. Ditahan-tahan jadi pelan-pelan gitu kalau gue udah keluar gitu kan duluan gitu. Jadi biar si cowoknya nggak udah keluar nih, dia kayak udah lega gitu. Jadi kan aku nggak mau kalah, ya udah gitu. Tapi kalau cowoknya yang keluar duluan kakak? Iya, aku pasok gitu tuh lagi. Tapi kan biasanya kan cowok kalau yang main gitu lemes ya. Ya enggak sih, kan tadi udah aku kasih ramuan itu dulu, udah aku kasih racun dulu Kak. Cuma kan namanya udah keluar, maksudnya tetap lemes gak sih? Apa yang kayak karena minum herbal itu dia tetap?
dia bisa bangun lagi, aku gitu-gitu lagi ya. Ya aku ya gimana sih Kak? Oh, gitu-gitu lagi biar bangun terus bangun. Udah gitu. Ya udah main lagi dilanjut gitu. Sampai kakaknya selesai tuh. Sampai aku puas. Biasanya kakak ngerasa puas itu sampai berapa lama? Sampai 5 kali sampai 7 kali Kak. Sekali main sampai segitunya. Tapi sekali main. Kalau aku yang itu, misalnya aku yang keluar gitu. Tapi itu sekali main itu berapa menit? Ya lumayan sampai 2 jam Kak. 2 jam, 14 jam. Kayak aku tuh kan baca-baca tuh Kak di kayak Google, terus kayak buku, terus baca-baca gitu kan gimana nih gitu kan, yang namanya beda jauh kan gitu kan. Akhirnya udahlah aku iniin kasih tahu di sana, terus aku beli madu, terus aku beli bawang putih gitu, terus ya suruh diminum gitu, terus kayak herbal kayak misalkan jahe sama serai kayak gitu digodok. Oh berarti hampir semua herbal tuh kakak cobain? Udah berapa herbal nih yang dicobain ke suami? Aku sih baru 2 aja sih, tapi yang lebih ini sih ke madu sama bawang putih. Itu racikan kakak sendiri atau yang nemu tadi itu? Iya, aku apa sih ini awalnya sih ada tukang madu, terus ini buat apa aja nih gitu kan, ini buat mata, buat ini, terus buat apa sih obat kutu juga bisa. Wah masa lah, aku kan tertarik gitu kepo, terus aku praktekin bener deh Kak. Tapi kakak ngerasa, maksudnya itu kan sekali main 2 jam ya, kakak ngerasa cepet, maksudnya ngerasa bener-bener aku udah selesai, itu ngerasanya gimana? Maksudnya perasaan yang kakak sendiri gimana? Aku udah apa sih udah capek juga sih Kak, udah kayak ya udah puas gitu. Sepuas-puas itu berarti 2 jam itu? Gila ya, reaksi dari si obat herbal itu. Tapi kalau misalnya kakak udah selesai nih, terus tiba-tiba masih pengen main lagi, diminum lagi nggak? Pernah nggak kayak gitu? Udah selesai tuh. Ya kalau obat herbal itu sih bisa otomatis ini lagi bangun lagi Kak. Oh dia efeknya tuh lebih lama ya? Kita rangsang aja, tinggal dirangsang aja. Jadi sekali minum itu bisa terangsang itu mungkin sampai 5 jam, 6 jam gitu? Lebih. Oh, mantap juga itu obat herbal ya. Obat herbal bisa jadi anak 3 loh. Iya, anaknya udah gede-gede. Ada niatan nambah lagi nggak nih ya berkat obat herbal? Nanti deh Kak, aku mau karir dulu untuk saat ini. Aduh. Jadi emang reaksi obat herbal itu kalau dimanfaat, ya ini untuk pasutri gitulah ya, untuk kualitas seksi lebih baik, mungkin lebih baik mengonsumsi herbal kayak gitu daripada mungkin kayak nyari di luar, nyari opsi lain. Iya, itu. Istilahnya kayak wanita lain lah ya. Jadi kayak mending cari solusi bareng-bareng, salah satunya pakai obat herbal itu. Itu kan apa sih yang namanya kita kan sebelum married itu Kak ada apa sih kesepakatan gitu kan, jangan sampai kalau udah menikah itu ada orang ketiga atau kayak gimana, mending kita solusi bareng-bareng ya, saling aja intinya gitu, saling memuasin aja, jadi jangan gengsi atau apa gitu, jangan lalu itu aja sih, terbuka. Intinya komunikasi lah ya dalam hal seks gitu terus, lah ya. Misalkan si cowoknya kurang ya, aku tinggal omongin, terus kayak ini lo pakai ini gitu kan, jadi kan si cowoknya lebih gitu kan, lebih gimana gitu, kayak jadi lebih disadarin gitu lah ya, lebih enak ke dianya juga daripada kan kita kan nggak puas misalkan, terus kita selingkuh atau cowoknya nggak puas, cowoknya selingkuh daripada kayak gitu kan. Iya banyak yang kayak gitu sih. Mendingan kita cari solusi yang aman aja, kayak saling gitu aja sih. Berarti itu karena untuk main aja tuh prosesnya lama ya Kak ya? Iya. Nih aku punya juga ini Kak, prosesnya cepet banget, pemakaiannya pun cepet banget. Ini adalah King Horse. King Horse adalah tisu magic yang eksklusif banget. Dia tuh mengandung aloe vera dan antiseptik, dan cara penggunaannya tuh cepet banget Kak. Dia tuh cukup diolesin aja ke si Joninya dan didiemin kurang lebih 5-10 detik. Terus nanti dicuci, setelah dicuci baru boleh bermain, dan ketahanannya itu juga bisa sampai dengan 1 jam loh. Wow, mantep banget. Ini buat kakak nih, daripada pusing-pusing bikin herbal gitu-gitu kan, nah ini tinggal pakai King Horse aja, gampang, mudah dan murah banget. Makasih ya Kak buat tipsnya. Buat kalian yang mau check out juga, nanti kita taruh link deskripsinya di bawah ya guys. Kalian bisa check out lewat Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada.
Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton Kreatox di episode kali ini. Buat kalian jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kalian juga komen-komen kalian mau dengerin cerita apa lagi. Dan untuk link King Horse-nya sudah ada di deskripsi. Dan kalian jangan lupa juga follow Instagram kita di Kreatox Entertainment buat kalian yang mungkin mau jadi narasumber juga, mau cerita-cerita juga boleh. Oke guys, terima kasih buat kalian. Terima kasih Kak Maya. Dadah guys. Dadah.